Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai KD ke-1 pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, yaitu bab tentang sistem reproduksi manusia. Dalam bab yang pertama ini, kita nanti akan mempelajari dua sub bahasan, yaitu mengenai pembelahan sel dan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Untuk pembelahan sel, kita akan nanti mengenal istilah ada pembelahan mitosis dan meiosis. Anak-anak, salah satu karakteristik yang paling dapat membedakan makhluk hidup dan tidak hidup adalah kemampuan untuk bereproduksi. Artinya, menghasilkan keturunan yang memiliki dasar seluler. Seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow mengatakan, di mana sel ada, pasti ada sel pendahulunya. Misal, sel hewan, pasti dahulunya berasal dari sel hewan. Sel tumbuhan, pasti dahulunya berasal dari sel tumbuhan. Menurut Rudolf Virchow, omnicellula e cellula, setiap sel berasal dari sel. Anak-anak, kelangsungan kehidupan didasarkan pada reproduksi sel atau pembelahan sel itu sendiri. Jadi apa peran utama pembelahan sel? Yang pertama, berperan dalam reproduksi, pertumbuhan, dan perbaikan. Selanjutnya, juga berperan dalam mendistribusikan kumpulan kromosom yang identik ke sel anak. Sekarang, kita akan melihat siklus sel itu sendiri. Siklus sel atau mekanisme pembelahan sel, yaitu seluruh urutan kejadian mulai dari membelahnya nukleus sampai membelahnya nukleus berikutnya, itu dinamakan dengan siklus sel. Lamanya siklus sel untuk setiap makhluk hidup tidaklah sama. Sekarang kita perhatikan, di sini ada gambar siklus sel pada eukariot, di mana terlihat di dalam gambar persentase waktu terbesar dalam siklus sel terjadi pada tahap interfase. Kalian bisa melihat interfase di sini memegang peranan sangat besar. Sedangkan fase mitosis hanya menempati posisi sekian persen saja. Tahapan interfase itu terdiri dari beberapa periode. Di antaranya adalah G1 atau fase G pertama. Ini istilah lainnya adalah fase kekosongan pertama. Kemudian fase S, dan yang berikutnya adalah G2 atau fase G kedua. Ini disebut dengan fase pertumbuhan. Pada periode G1, selain terjadi pembentukan senyawa-senyawa untuk replikasi DNA, juga terjadi replikasi organel sitoplasma sehingga sel tumbuh membesar. Sel kemudian memasuki periode S, yaitu fase terjadinya proses replikasi DNA. Setelah DNA melakukan replikasi, lalu sel tumbuh ini memasuki fase G2. Di dalam fase ini dipersiapkan segala keperluan untuk pemisahan kromosom dan selanjutnya diikuti oleh proses pembelahan inti atau istilahnya adalah mitosis serta pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Kemudian sel akan memasuki tahap baru lagi. Anak-anak, reproduksi sel itu sebetulnya ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan amitosis, ada yang disebut dengan mitosis, ada yang disebut dengan meiosis. Amitosis itu adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel.
Umumnya terjadi pada sel-sel yang bersifat prokariot. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Mitosis, reproduksi sel di mana sel membelah diri melalui tahap-tahap yang teratur, umumnya terjadi pada sel-sel yang bersifat eukariotik. Proses mitosis tersebut terdiri atas beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Di antara fase telofase ke fase profase berikutnya terdapat fase istirahat atau istilahnya adalah interfase. Untuk fase meiosis, adalah merupakan reproduksi sel di mana terjadi reduksi, yaitu pengurangan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada organ seksual atau pada jaringan kelamin. Anak-anak, kita sekarang melihat bagaimana terjadinya pembelahan mitosis. Coba perhatikan gambar berikut. Tahapan yang pertama, ini ada gambar mengenai interfase, kemudian diikuti dengan profase, diikuti lagi dengan profase akhir, kemudian memasuki tahap berikutnya adalah metafase. Setelah metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kita lihat satu persatu. Interfase adalah fase di mana inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Inti sel tampak keruh, benang-benang kromatin halus lambat laun terlihat, sel siap untuk membelah diri. Profase. Pada fase profase, sentrosom dengan sentriolnya mengalami replikasi dan menghasilkan 2 sentrosom yang selanjutnya akan bermigrasi ke sisi yang berlawanan dari inti. Selanjutnya, mikrotubul pun muncul di antara 2 sentrosom dan membentuk benang-benang spindle. Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom, dan akhirnya tiap kromosom kemudian mulai menduplikasi diri menjadi kromatid, diikuti dengan hilangnya membran. Fase yang kedua adalah metafase. Metafase ditandai dengan kromatid yang berjejer teratur di bidang pembelahan atau ekuator. Bagian tengah sel kemudian membentuk keping metafase. Kalian bisa melihat pada gambar, di situ terlihat bagian tengah sel yang membentuk keping metafase. Lalu yang ketiga, anafase. Pada tahap anafase ini, masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer, dan masing-masing sentromer membentuk sentromer. Masing-masing kromosom membentuk sentromer dan akan tertarik oleh benang kinetokor atau gelendong menuju kutub sel yang berlawanan arah. Kita perhatikan di dalam gambar, di sini sudah merupakan gambar yang menunjukkan adanya sentromer yang menarik benang kinetokor menuju ke kutub yang berlawanan arah. Lalu yang terakhir adalah telofase. Pada tahap ini, terlihat di setiap kutub sel sudah terbentuk pasangan kromosom yang serupa. Benang-benang gelendong lenyap dan terbentuklah membran inti. Jadi sudah bisa dilihat di sini, sudah tidak terlihat lagi benang-benang gelendong, dan di sini sudah terlihat membran inti. Jadi, pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis dan sitokinesis. Sitokinesis pada hewan ditunjukkan dengan adanya lekukan sel ke dalam, sedangkan pada tumbuhan ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di bagian tengah sel. Jadi,
pada peristiwa mitosis, setiap sel induk yang diploid atau 2N menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing tetap diploid atau 2N. Selanjutnya pembelahan yang meiosis. Pada pembelahan meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom sel induk terhadap sel anak. Peristiwa meiosis ini meliputi 2 kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 atau meiosis 1 dan pembelahan kedua atau meiosis kedua. Terjadi baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Pada peristiwa meiosis 1 dan 2 terjadi fase-fase pembelahan seperti pada mitosis. Oleh karena itu, dikenal istilah ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Selanjutnya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dengan demikian maka pada peristiwa meiosis 1 sel induk akan menghasilkan 4 sel baru, di mana masing-masing sel mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu haploid atau N. Berbeda dengan peristiwa mitosis, pada meiosis antara telofase 1 dengan profase 2 tidak terdapat fase istirahat atau tidak terdapat interfase. Sekarang kita lihat peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet atau gametogenesis. Pada tumbuhan dikenal dengan sebutan makrosporogenesis atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Sedangkan pada sel hewan dikenal dengan sebutan oogenesis dan spermatogenesis. Berikut ini adalah ilustrasi untuk tanaman. Kalian lihat di situ perbedaannya antara meiosis 1 dan kedua. Kita lihat untuk meiosis yang ke-1. Di sini sudah terlihat hasilnya. Kemudian pada meiosis kedua, hasil dari pembelahan air ini sudah terbentuk 4 sel anakan. Ini adalah merupakan ringkasan pada sel hewan pada fase interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1. Kemudian pada telofase 1 dan sitokinesis berlanjut tanpa interfase dengan profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua serta berlanjut dengan sitokinesis. Demikian yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.